Halo guys, gimana nih kabarnya? Kalian semua pada sehat kan? Oh iya, selalu stay at home dan jalankan protokol kesehatan yakni 3M. Mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Ya bener banget tuh, walaupun kondisi saat ini sedang pandemi dan kita harus dianjurkan untuk tetap stay at home, itu semua bukan menjadi penghalang loh buat kita terus belajar. Iya nih guys, oh ya, barusan tuh aku ada baca sebuah artikel mengenai biopolimer. Isi materinya tuh menarik banget, katanya dalam kehidupan sehari-hari kita itu menggunakan yang namanya biopolimer. Cuman, aku masih kurang paham gitu sama artikel ini. Coba deh kalian bayangin, masa katanya kayu itu bisa dijadikan baju, tisu, frame kacamata, dan masih banyak lagi. Coba deh, kayak aneh nggak sih? Lah, kan emang iya. Rata-rata produk yang kita gunakan itu berasal dari biopolimer loh. Ada yang dari kayu atau wood, dan ada juga yang bukan dari kayu atau non-wood seperti jagung, tapioka, dan lainnya. Hah? Masa iya? Keren banget loh Her. Emang kamu tahu dari mana Her? Keren dong pastinya. Nah, daripada kalian bingung-bingung gak jelas kayak gini, aku ada nih karya video dari mahasiswa Universitas Riau tentang biopolimer dan turunannya. Mending kita nonton bareng, biar lebih jelas aja gitu. Gimana guys? Boleh, penasaran banget nih. Kuy lah. Ya sama, aku juga kepo banget. Kuy. Halo guys, perkenalkan nama saya Stefania dari kelompok 1 mata kuliah Teknologi Biopolimer dan Turunannya. Saya dari program studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas Universitas Riau. Nah, jadi di sini saya dan kelima teman saya yakni Srika, Fadil, Helena, Dana, dan Putri akan menjelaskan mengenai biopolimer dan turunannya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing kami yakni Bapak Azka Aman SSI MSc. Karena beliaulah video ini dapat kami buat dan kami publikasikan kepada masyarakat banyak agar semuanya dapat memahami tentang produk-produk biopolimer dan turunannya. Teman-teman di sini pasti masih asing bukan dengan kata biopolimer, apalagi turunan dari biopolimer itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya di kehidupan sehari-hari kita sudah banyak menggunakan produk-produk yang berbahan biopolimer. Contohnya yaitu ada kertas, tisu, cangkang kapsul obat, bioplastik atau plastik biodegradable, kosmetik beserta pakaian dan lain sebagainya. Lantas, biopolimer dan turunannya itu apa sih? Jadi, biopolimer adalah polimer alami atau organik yang bisa didapatkan dari wood atau non-wood seperti starch, jagung, dan lainnya. Sedangkan turunan biopolimer adalah polimer alami yang disintesis secara kimia. Nah, biopolimer dan turunannya ini ada dua produk, yakni woven dan non-woven. Woven adalah suatu produk yang terbuat dari serat, baik itu natural fiber ataupun man-made fiber yang ditenun ataupun dirajut. Sedangkan non-woven tidak ditenun ataupun dirajut. Lalu, bagaimana sih proses pembuatan produk-produk biopolimer dan turunannya? Nah, kalian pada penasaran bukan mengenai biopolimer dan turunannya? Lalu, produk apa saja sih yang dihasilkan? Dan bagaimana proses pembuatannya? Nah, kalau kalian penasaran banget, berarti kalian berada di video yang tepat. Kalau gitu, yuk tonton terus videonya dari awal hingga akhir, dan jangan di-skip ya. Let's check it out! Tunggu dulu, sebelum kita mulai video kali ini, kami akan memperkenalkan sejenak mengenai program studi terkece badai satu-satunya yang ada di Indonesia, khususnya di bawah naungan Menristek Dikti. Universitas Riau berada di Bina Widya kilometer 12,5, Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau. Universitas Riau memiliki program studi yang berada di bawah naungan teknik kimia, yakni program studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas. Program studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas merupakan program studi di Universitas Riau yang diresmikan pada tanggal 29 Januari 2019 yang dipimpin oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Program studi ini merupakan program studi vokasi pulp dan kertas pertama di Indonesia. Program studi ini pula berada di bawah naungan Fakultas Teknik, khususnya jurusan Teknik Kimia serta didukung oleh Tanoto Foundation dan April Group.
Program studi ini memiliki prospek kerja yang menjanjikan pastinya. Kenapa? Karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan industri pulp dan kertas yang tengah berkembang, dengan kondisi alam Indonesia yang sangat mendukung terhadap pertumbuhan hutan tanaman industri untuk pembuatan pulp dan kertas. Namun, sumber daya manusia sangatlah minim, sehingga sangat dibutuhkan generasi-generasi muda seperti kita untuk bergelut di bidang ini. Program studi ini masih terdiri dari 3 angkatan yang masing-masing terbagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Program studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas mendapatkan akreditasi baik oleh BAN PT. Program studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas ini juga memiliki fasilitas yang lengkap untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswanya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang komponen kayu dan cepi. Nah, kata kayu pastinya tidak asing lagi, bukan? Kayu memiliki komponen yang sangat bervariasi. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor tempat tumbuh kayu tersebut, iklim, dan letaknya di dalam batang atau cabang. Nah, komponen utama unsur kayu adalah karbon sebanyak 49%, hidrogen sebanyak 6%, oksigen 44%, serta nitrogen dan abu sebanyak 0,1%. Nah, pada kayu memiliki komponen kimia terdiri dari selulosa, hemiselulosa, lignin, dan zat ekstraktif masing-masing sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah, kayu ini terdapat hardwood dan softwood. Pada softwood memiliki kandungan selulosa sebanyak 40-44%, hemiselulosanya 20-32%, lignin 25-35%, dan ekstraktifnya 3%. Sedangkan pada hardwood terdapat kandungan selulosa sebanyak 40-44%, hemiselulosa 15-35%, lignin 18-25%, dan zat ekstraktif sebanyak 5%. Nah, baiklah kita akan menjelaskan tentang selulosa. Selulosa adalah zat penyusun tanaman yang jumlahnya banyak sebagai material struktur dinding sel semua tanaman. Nah, selulosa ini adalah karbohidrat utama yang disintesis oleh tanaman. Selulosa merupakan serat-serat panjang yang bersama hemiselulosa, pektin, dan protein membentuk struktur jaringan yang memperkuat dinding sel tanaman. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang hemiselulosa. Hemiselulosa adalah polisakarida pada dinding sel yang larut dalam alkali dan menyatu dengan selulosa. Nah, hemiselulosa ini terdiri atas unit D-glukosa, D-galaktosa, D-manosa, D-silosa, dan L-arabinosa yang terbentuk bersamaan dalam kombinasi dan ikatan glikosidik dan yang bermacam-macam. Nah, hemiselulosa terdapat bersama-sama dengan selulosa dalam struktur daun dan kayu dari semua bagian tanaman dan juga dalam biji tanaman tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang lignin. Apa itu lignin? Lignin merupakan salah satu komponen kimia penyusun kayu selain dari selulosa, hemiselulosa, dan ekstraktif. Lignin adalah gabungan dari beberapa senyawa yang hubungannya erat satu sama lain, mengandung karbon, hidrogen, oksigen, namun proporsi karbonnya lebih tinggi dibanding senyawa karbohidrat. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang ekstraktif. Zat ekstraktif merupakan komponen non-struktural pada kayu dan kulit tanaman terutama berupa bahan organik yang terdapat pada lumen dan sebagian pada dinding sel. Dengan menggunakan air dingin atau panas dan bahan pelarut organik netral seperti alkohol atau eter, maka dapat dilakukan ekstraksi. Nah, itulah tadi komponen-komponen kayu. Selanjutnya kita akan membahas tentang cepi. Nah, menurut cepi ini terdapat 9 bidang industri dengan keperluan manusia yang menggunakan bahan kayu biopolimer dan hasil hutan sebagai bahan bakunya. Nah, pasti penasaran kan apa saja bidang-bidang industri tersebut? Baiklah, kita akan membahasnya. Yang pertama yaitu bidang industri tekstil. Bidang tekstil menggunakan bahan baku dari hasil hutan yang terbuat dari serat melalui proses sehingga menjadi benang. Nah, serat itu ada dua, yaitu serat alami dan serat buatan. Untuk serat alami yaitu kapas, linen, wol, sutera, dan lain sebagainya.
Untuk serat buatan itu ada rayon, nilon, polyester, spandek, dan lain sebagainya. Untuk produk dari bidang tekstil ini yaitu jaket, handuk, selimut, spray, dan pakaian aerobik. Nah, untuk selanjutnya yaitu di bidang kesehatan. Contoh produk di bidang kesehatan yaitu kosmetik, disinfektan, deterjen, tisu, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu di bidang rekreasi. Bidang industri ini menggunakan bahan baku biopolimer. Contoh produknya yaitu perlengkapan yang digunakan untuk perkemahan, food gear protektif, equipment, kamera, dan film. Nah, untuk bidang industri yang keempat yaitu bidang industri. Bidang industri yang menggunakan produk biopolimer yaitu filtrasi, dust control boiler water treatment, gas purification, seals, corrosion, dan inhibitors. Nah, selanjutnya di bidang transportasi. Contoh produknya yaitu car seat, transportation packaging fuels, oksigen, antifreeze, wiper fluids, dan lain sebagainya. Nah, untuk di bidang komunikasi yaitu ada kertas yang digunakan sebagai media cetak seperti koran. Selanjutnya di bidang housing. Contoh produknya yaitu karpet, furnish, coatings, dan adhesive. Nah, selanjutnya di bidang lingkungan. Di bidang lingkungan yaitu contohnya flokulasi pada air, obat-obatan, dan lain sebagainya. Nah, untuk bidang yang terakhir yaitu bidang safe food supply. Contoh produknya yaitu food packaging dan vitamin. Nah, itulah tadi komponen pada kayu serta pembahasan tentang cepi. Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa selulosa merupakan pembentuk struktur dinding sel tumbuhan. Selulosa bersifat tidak dapat dicerna oleh manusia, sehingga berfungsi sebagai serat yang membantu memperlancar defekasi. Nah, hemiselulosa adalah polisakarida pada dinding sel tanaman yang larut dalam alkali dan menyatu dengan selulosa, berfungsi sebagai penguat dinding sel pada tumbuhan. Nah, untuk lignin adalah gabungan dari beberapa senyawa yang hubungannya erat satu sama lain, mengandung karbon, hidrogen, oksigen. Namun, proporsi karbonnya lebih tinggi dibanding senyawa karbohidrat, yang berfungsi sebagai pengikat antara komponen zat lainnya. Untuk zat ekstraktif merupakan komponen non-struktural pada kayu dan kulit tanaman, terutama berupa bahan organik yang terdapat pada lumen dan sebagian pada dinding sel yang berfungsi sebagai sifat pengawet. Selanjutnya yaitu bidang industri dengan keperluan manusia yang menggunakan bahan baku biopolimer dan hasil hutan sebagai bahan bakunya, yaitu yang pertama bidang tekstil, kesehatan, rekreasi, industri, transportasi, komunikasi, housing, lingkungan, dan safe food supply. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang biopolimer yang akan dijelaskan oleh Srika Triandeni. Nah, di sini saya akan membahas tentang produk turunan biopolimer. Terlebih dahulu kita harus tahu apa sih biopolimer itu. Biopolimer merupakan polimer biodegradable yang secara alami diakumulasikan oleh mikroorganisme. Istilah biodegradable ini sendiri merupakan kemampuan komponen-komponen molekuler dari suatu material yang akan dipecah menjadi molekul yang lebih kecil oleh mikroorganisme. Terus, biopolimer ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, biopolimer wood atau kayu. Yang kedua, biopolimer node atau bukan kayu. Yang pertama yaitu biopolimer wood atau biopolimer kayu. Misalnya yaitu pada viscose rayon. Apa sih viscose rayon itu? Viscose rayon merupakan bahan tekstil selulosa dari jenis cellulosic filament atau CF yang diperoleh dari serat bubur kayu larut atau dissolving pulp yang hanya mengandung lebih dari 94% alpha selulose. Yang kedua yaitu produk turunan biopolimer non-wood atau bukan kayu. Misalnya pada proses pembuatan bioplastik. Apa sih bioplastik itu? Bioplastik merupakan plastik atau polimer secara alamiah dapat dengan mudah terdegradasi melalui serangan
mikroorganisme ataupun oleh cuaca. Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan bioplastik ini diantaranya bersumber dari biomasa seperti mikroba, amilum, ercis, klobo jagung, amilum jagung, ataupun minyak nabati. Selanjutnya kita akan membahas mengenai serat. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu serat? Serat itu merupakan struktur seperti rambut atau bulu halus yang dimana perbandingan atau rasio panjang dengan ketebalan diameternya yang sangat tinggi. Nah, jadi serat itu biasanya digunakan untuk bahan baku tekstil. Nah, serat itu sendiri bisa diproduksi dari hewan, tumbuhan, mineral, bahkan ada serat yang dapat dibuat oleh manusia loh. Nah, serat itu terbagi atas dua jenis, yaitu serat alami atau natural fiber dan serat buatan atau man-made fiber. Serat alami merupakan serat yang terbuat dari hewan, tumbuhan, bahkan mineral. Serat dari hewan itu contohnya serat sutra dari ulat sutra. Kemudian serat tumbuhan, contohnya itu serat kapas dari pohon kapas. Dan juga serat dari mineral, contohnya serat asbes yang terbuat dari mineral silika yang berbentuk serat-serat halus dan kecil. Kemudian terdapat juga serat buatan atau man-made fiber. Nah, serat buatan atau man-made fiber itu sendiri merupakan serat hasil modifikasi oleh manusia yang biasanya terbuat dari bahan petrokimia dan selulosa. Nah, serat buatan ini terbagi atas dua jenis, yaitu ada serat organik dan juga serat inorganik. Nah, serat organik itu contohnya serat asetat yang terbuat dari selulosa asetat, itu termasuk polimer alami. Dan juga ada serat akrilik yang terbuat dari polimer poliakrilonitril, itu termasuk serat sintetis. Kemudian ada juga serat inorganik, contohnya serat karbon yang terbuat dari polimer alami yang terdiri dari rentetan molekul panjang yang digabungkan oleh atom karbon. Kemudian perbedaan antara serat alami dan serat buatan. Nah, perbedaannya itu dari segi definisi yang pertama. Nah, serat alami itu merupakan serat dari alam yang bisa dihasilkan dari hewan, tumbuhan, bahkan mineral. Nah, sedangkan kalau serat buatan itu merupakan serat hasil modifikasi oleh manusia yang biasanya terbuat dari bahan petrokimia dan selulosa. Kemudian yang kedua, berat molekul. Nah, kalau serat alami itu jumlah molekulnya itu tidak terbatas, sedangkan kalau serat buatan itu jumlah molekulnya terbatas. Kemudian yang ketiga, itu adalah daya tahan. Serat alami itu kurang tahan lama dibandingkan serat buatan. Kemudian yang keempat, itu mengenai tingkat kenyamanan. Nah, serat alami jauh lebih nyaman dipakai dibandingkan serat buatan. Lalu yang kelima, biaya produksi. Nah, untuk serat alami, biaya produksi itu jauh lebih mahal dibandingkan serat buatan. Baru yang keenam itu spinneret. Nah, kalau serat alami itu tidak memerlukan spinneret sama sekali. Sedangkan kalau serat buatan memerlukan spinneret. Kemudian yang ketujuh itu adalah material asing. Nah, kalau serat alami, material asingnya itu jauh lebih banyak dibandingkan serat buatan. Lalu, pengaplikasian dari serat itu seperti apa sih? Nah, jadi serat alami itu diaplikasikan misalnya untuk kantong teh. Ini kan biasanya pecinta teh itu, atau orang yang suka minum teh, itu kan ada kantong tehnya. Nah, itu dari serat abaka. Kemudian, orang yang suka berkeringat, biasanya kan wajib tuh bawa sapu tangan. Nah, sapu tangan itu terbuat dari serat sutra. Dan juga tali, biasanya orang nih mau ngikat-ngikat nih pakai tali. Nah, tali itu berasal dari serat sisal. Lalu ada juga serat buatan. Nah, serat buatan ini misalnya nih ada cuaca hujan nih, sering banget hujan, apalagi khususnya untuk kendaraan bermotor nih, orang-orang yang suka naik motor. Kan biasanya kena hujan nih, jadi dia pakai jas hujan. Nah, jas hujan itu terbuat dari serat nilon. Kemudian, orang yang nggak tahan dingin, atau misalnya cuacanya lagi dingin, biasanya pakai selimut. Nah, selimut itu terbuat dari serat akrilik. Dan juga kemeja. Nah, kemeja yang seperti saya pakai atau kebanyakan orang pakai, misalnya orang kantoran, kemudian orang yang biasanya kuliah atau anak sekolahan gitu kan biasanya pakai kemeja. Nah, kemeja itu terbuat dari serat polyester. Nah, itu tadi penjelasan mengenai serat. Gimana? Kalian udah pada paham belum? Oh iya, selanjutnya kita akan bahas mengenai woven. Nah, materi woven ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya yaitu Stephanie Yap. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai serat. Lantas bagaimana dengan woven? Jadi woven itu adalah produk yang terbuat dari serat baik sintetik maupun natural fiber yang ditenun ataupun dirajut. Nah, teknik dari pembuatan woven sendiri adalah dengan menggunakan jarum yang mengarahkan fiber ke atas dan ke bawah atau tumpang tindih secara bergantian dan teratur sehingga membentuk pola yang seragam.
Lalu produk dari woven ini sangatlah banyak, seperti cheesecloth, chiffon fabric, jean fabric, dan couture fabric. Cheesecloth merupakan jenis kain tipis ringan dengan tenunan terbuka yang terdiri dari benang kardit. Nah, umumnya kain ini digunakan untuk kain cetakan tahu atau cheese sesuai dengan namanya. Chiffon fabric adalah jenis kain tipis dan ringan yang dibuat dari hatrisium. Awalnya kain ini dibuat dari kain sutra, namun karena harga dari kain sutra mahal dan juga sudah langka, maka chiffon fabric ini dibuat dengan rayon ataupun polyester, di mana harga dari rayon dan polyester ini jauh lebih murah dengan kualitas yang hampir sama dengan kain sutra. Nah, jenis dari chiffon fabric ini sering digunakan untuk dalaman furing, jilbab ataupun lingerie. Jeans fabric dibuat dari benang katun yang merupakan campuran kapas dan polyester ataupun rayon dan merupakan turunan polos yang diberi glass finish ataupun seni permanen glass chin. Dan jenis kain ini memiliki corak-corak seperti bunga-bunga ataupun yang lainnya. Nah, jenis kain ini biasanya digunakan untuk rok, baju, gaun, blus, piyama, celemek, dan gordon. Corduroy fabric biasanya digunakan sebagai kain celana, jeans, dan juga kemeja. Corduroy fabric dibuat dengan menampakkan fiber yang membentuk garis-garis. Nah, hal inilah yang menjadi ciri khas dari corduroy fabric. Dalam proses pembuatan woven dikenal yang namanya spinning process. Nah, spinning process ini merupakan suatu proses untuk mengubah polimer terlarut menjadi serat polimer dengan menggunakan spinneret. Spinning process ini ada 4 jenis, yakni wet spinning atau pemintalan basah, dry spinning atau pemintalan kering, dark spinning, dan electro spinning. Nah, untuk keempat proses tadi akan dijelaskan dalam video berikut. Yang pertama yaitu pemintalan basah atau wet spinning. Wet spinning ini biasanya digunakan untuk membuat viscose rayon, lyocell, dan masih banyak lagi. Polimer terlarut dialirkan ke spinneret, lalu masuk ke spinning beds atau cairan pengental yang berisi asam sulfat dan zinc sulfat. Nah, di spinning beds ini polimer akan mengendap dan menjadi serat. Serat yang terbentuk kemudian segera ditarik dengan menggunakan media. Pada proses pembuatan viskos digunakan pentalurus sebagai media penarik serat yang telah terbentuk dari spinneret. Kemudian ada dry spinning atau pemintalan kering. Nah, pemintalan kering ini menggunakan udara panas dalam prosesnya. Pemintalan kering ini dapat dikatakan berbahaya karena menggunakan polimer terlarut yang mudah terbakar. Dan untuk prosesnya tersendiri dapat kita lihat di dalam video berikut. Polimer dilarutkan dalam pelarut yang mudah menguap dan larutannya dipompakan melalui spinneret yang memiliki banyak lubang, baik 1 hingga ribuan. Kemudian serat akan keluar melalui lubang-lubang yang ada di spinneret. Nah, proses dry spinning ini menggunakan udara panas untuk menguapkan pelarut sehingga terbentuk polimer serat yang bagus. Kemudian serat akan ditarik oleh pentarol atau roll take up. Peregangan serat pada proses ini tergantung pada kekuatan tarik yang dilakukan oleh roll take up terhadap solution. Jenis pemintalan ini biasanya digunakan dalam proses pembuatan selulosa asetat atau asetat rayon yang menggunakan pelarut aseton yang bersifat karsinogeni atau berbahaya. Kemudian melt spinning. Nah, melt spinning ini adalah proses untuk mengubah polimer terlarut menjadi serat polimer dengan menggunakan sistem pelelehan. Untuk prosesnya tersendiri, mari kita lihat video berikut. Polimer dilelehkan dan dipompakan melalui spinneret yang memiliki banyak lubang, baik 1 hingga ribuan. Kemudian dalam proses ini, serat cair akan didinginkan, dipadatkan dan ditarik ataupun dikumpul dengan roll take up. Nah, dalam proses ini digunakan polimer polyethylene terephthalate, nilon ataupun polyester. Yang terakhir adalah electro spinning yang digunakan untuk membuat nanofiber. Nanofiber adalah serat yang memiliki diameter lebih kecil dari 100 nanometer. Nah, nanofiber ini memiliki keunikan karena tingkat porositasnya tinggi, kekuatan mekaniknya besar, dan rasio antar luas permukaan dan volumenya besar, serta fleksibel dalam fungsional. Nah, untuk lebih jelas, mari kita saksikan video berikut. Larutan polimer dan larutan suspensi nanoselulosa dimasukkan ke dalam string. Kemudian larutan dialirkan melalui selang silikon menuju spinneret dengan memastikan bahwa tidak tergelembung udara yang terperangkap dalam selang silikon. Ujung logam spinneret kemudian dihubungkan dengan kutub positif sumber listrik tegangan tinggi dengan cara mengencangkan ulir yang terdapat pada penyangga spinneret. Nah, sementara itu, lembaran aluminium foil diletakkan di atas kutub negatif yang berada di bawah spinneret. Aluminium foil ini digunakan sebagai kolektor serat nano yang terbentuk selama proses electrospinning. Nah, itu dia proses-proses dari pembuatan produk woven. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai rayon. Rayon ini akan dibahas oleh teman saya yang bernama Fadil. Nah, sekarang kita akan membahas tentang rayon. Rayon memiliki beberapa jenis.
yaitu diantaranya adalah rayon reguler atau viscose reguler. Jenis rayon ini paling umum dan serbaguna. Biasanya dapat dicampurkan dengan serat buatan atau alami dan dibuat menjadi kain dengan berbagai berat dan tekstur. Jenis rayon ini sangat menyerap, ekonomis, dan nyaman saat dipakai. Untuk produk sendiri biasanya dihasilkan sebagai kemeja, kaplok meja, dan lainnya. Kalau untuk jenis rayon modal atau high tenacity dan high weight modulus adalah serat selulosa regenerasi turunan kedua dan variasi dari rayon. Serat modal diproduksi dengan menggunakan proses viskos. Serat ini dibuat menggunakan serpihan kayu, pohon beech, atau pohon Zelkova skander Eropa. Serat modal mengandung selulosa dan zat lain seperti lignin, hemiselulosa, lilin, dan lemak termodifikasi yang diperoleh dari pohon beech. Untuk produknya sendiri, biasanya menghasilkan mantel mandi, spray, dan lain-lain. Nah, produk rayon terakhir yang akan kita bahas adalah cupromanium. Cupromanium rayon terbuat dari reaksi selulosa dengan garam tembaga dan amonia. Biasanya, bahan baku untuk cupromanium rayon adalah lintir kapas dan dissolving pulp atau pulp yang telah dimurnikan. Serat cupromanium ini mirip dengan viskos rayon. Produk yang dihasilkan dari cupromanium ini adalah pakaian wanita, kaos kaki, dan lain-lain. Nah, itu dia tadi adalah pembahasan tentang jenis-jenis rayon. Untuk materi selanjutnya adalah materi tentang nonwoven yang akan dijelaskan oleh Dana. Kepada Dana, persilakan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang nonwoven. Pertama-tama yang ada di benak kita, woven itu kan web dari serat yang ditenun ataupun dirajut. Lalu, bagaimana dengan nonwoven? Seratnya tidak dirajut, dan bagaimana cara produksi nonwoven ini? Simak penjelasan berikut ini. Nonwoven secara luas didefinisikan sebagai struktur web yang diikat secara bersama dengan melibatkan serat secara mekanis, termal, ataupun kimiawi. Nonwoven juga didefinisikan lebih tepat oleh salah satu organisasi internasional, yaitu International Nonwovens and Disposables Association atau INDA kalau kita orang baca Indo, di mana nonwoven adalah lembaran web dari serat atau filamen alami maupun buatan manusia, tidak termasuk kertas, yang belum diolah menjadi benang, dan yang terikat satu sama lain dengan berbagai cara. Nah, berbeda dengan woven, non-woven ini tidak perlu ditenun ataupun dirajut, dan seratnya tidak perlu diubah menjadi benang. Serta non-woven ini biasanya digunakan dalam berbagai aplikasi seperti popok bayi, tisu basah, dan lain-lain. Lalu, bagaimana ya cara memproduksi non-woven ini? Nah, jadi produksi atau manufacturing non-woven ini tuh terdiri dari web forming, web bonding, dan finishing atau converting. Penasaran? Simak video ini. Non-woven web formation dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 3 metode umum. Pertama, dry lathe. Pada proses ini, serat mentah disejajarkan secara mekanis dan kemudian ditata atau disebarkan ke airstream dan dikumpulkan di belt untuk membuat lembaran. Ketika udara tersebut digunakan, proses tersebut disebut dengan air lathe. 2. Wet lathe, di mana suspensi serat mentah dalam air disimpan pada sabuk berpori untuk membuat lembaran. Ketiga, spoon melt. Pada proses ini, polimer dilebur untuk membuat filamen yang kemudian langsung diletakkan di atas belt untuk membuat lembaran. Dua varian yang paling umum dari metode ini adalah spoon bonding dan melt blowing. Web bonding terdiri dari beberapa metode, yaitu chemical bonding, thermal bonding, dan mechanical bonding.
Yang pertama, chemical bonding, yaitu proses mengikat web dengan bahan kimia dan merupakan salah satu metode ikatan yang paling umum. Pengikat kimiawi diterapkan pada web dan diawetkan. Bahan pengikat yang paling umum digunakan adalah latex, karena ekonomis, mudah diaplikasikan, dan sangat efektif. Beberapa metode digunakan untuk mengaplikasikan pengikat dan termasuk saturation bonding, spray bonding, print bonding, dan foam bonding. Kedua, mechanical bonding. Mechanical bonding terdapat beberapa metode seperti needle punching, stitch bonding, dan hydro entanglement. Needle punching adalah proses mengikat struktur web non-woven yang secara mekanis mengunci serat melalui web. Jarum berduri dipasang di papan meninju serat ke web dan kemudian ditarik meninggalkan serat. Jarum yang ditempatkan dalam pengaturan tidak sejajar, dirancang untuk melepaskan serat saat papan jarum ditarik. Stitch bonding adalah metode konsolidasi web serat dengan elemen rajut tanpa benang untuk mengunci serat. Perabotan rumah adalah pasar untuk kain-kain ini. Kegunaan lainnya adalah kantong vakum, geotekstil, filtrasi, dan interlining. Dalam banyak aplikasi, stitch bonded fabrics ini menggantikan barang tenun karena lebih cepat diproduksi. Oleh karena itu, biaya produksinya jauh lebih rendah. Hydro entanglement adalah proses menggunakan gaya fluida untuk mengunci serat bersama-sama. Ini dicapai dengan jet air halus yang diarahkan melalui web, yang didukung oleh belt conveyor. Keterikatan terjadi ketika air mengenai web dan serat dibelokkan. Agitasi yang kuat di dalam web menyebabkan serat menjadi terjerat. Ketiga, thermal bonding adalah proses menggunakan panas untuk mengikat atau menstabilkan struktur web yang terdiri dari serat termoplastik. Thermal bonding adalah metode terdepan yang digunakan oleh industri popok bayi. Polipropilen merupakan serat yang paling sesuai dengan titik leles rendah sekitar 165 derajat Celcius. Ini juga lembut untuk disentuh. Web serat dilewatkan di antara roll kalender yang dipanaskan. Tempat web diikat. Penggunaan gulungan halus mengikat seluruh permukaan kain untuk meningkatkan kekuatan. Terakhir adalah tahap finishing ataupun converting. Ini adalah operasi terakhir yang dilakukan pada kain sebelum dikirim ke pelanggan, seperti memberikan sifat permukaan tertentu, mengubah sifat pembasah kain, perawatan kimia antimikroba, tahan api, dan lain-lain. Serta kain akan dipotong sesuai lembar yang ditentukan oleh pelanggan sebagai gulungan ulang yang siap untuk dikirim, yang dikenal sebagai konversi. Nah, masih bingung atau banyak istilah-istilah yang membingungkan? Mari simak video berikut ini bagaimana cara membuat Sontara cleaning cloth. For your information, Sontara cleaning cloth ini adalah kain yang dibuat oleh perusahaan DuPont asal Amerika Serikat sebagai kain yang sangat absorban, biasanya digunakan untuk membersihkan workshop, membersihkan peralatan, ataupun aksesoris. DuPont menemukan proses hydro entanglement ini pada tahun 1965 untuk membuat tekstil seperti spoon-laced fabrics. Pembuatan manufacturing spunlace terdiri dari persiapan bahan baku, pembukaan serat, dan lay down. Setelah itu, ada hydro entangling, lalu drying atau pengeringan, kontrol kualitas online, wind up, dan pemeriksaan kualitas secara offline. Persiapan bahan baku dimulai sebagai serat yang dikemas dalam bel, dikirim oleh supplier yang memenuhi standar kualitas tinggi yang disyaratkan oleh DuPont. Pertama, bel dibuka dan ditempatkan pada conveyor belt untuk menjalankan langkah-langkah selanjutnya. Pembukaan serat dan lay down. Gumpalan serat diangkut dengan sabuk bergigi ke dalam serangkaian picker rolls di mana mereka memisahkan serat kemudian ditimbang dan mereka diangkut ke seri pembuka lain di mana
berbagai jenis serat dapat diproses dan dicampur untuk menciptakan berbagai karakteristik produk. Lalu, serat dipindahkan ke mesin carding besar. Mesin ini terdiri dari gulungan yang dilengkapi dengan gigi yang selanjutnya memisahkan serat dan diletakkan di atas belt untuk membentuk jaringan serat yang homogen. Sekarang pulp diletakkan di atas polyester web. Lapisan gabungan dilewatkan melalui serangkaian jet air bertekanan tinggi yang berfungsi seperti jarum mendorong pulp ke dalam lapisan polyester, menggunakan mereka untuk membentuk lembaran nonwoven yang sangat resistan tetapi juga lembut. Lalu, spunlaced fabrics sekarang dikeringkan terlebih dahulu dengan ekstraksi air secara mekanis, dan kedua, pengeringan dengan udara panas. Berat dasar dan sisa kelembapan kain diukur secara online. Selain itu, ada kontrol otomatis atas kualitas visual. Informasi ini langsung diberikan kepada line operator untuk diambil tindakan jika diperlukan. Kain nonwoven sekarang dipotong dan digulung menjadi lembar yang dibutuhkan oleh pelanggan. Segera setelah gulungan mencapai diameter maksimum, stasiun penggulung akan secara otomatis memulai gulungan baru. Sekarang akan diberi label dan dibungkus dan dapat dikirim. Teknisi DuPont tidak akan melepaskan produk mereka sampai mereka menerima data dari semua uji kualitas. Nah, itu tadi adalah salah satu pembuatan nonwoven Sontara cleaning cloth. Jadi seperti itulah nonwoven dan bagaimana cara memproduksinya. Lalu, dari penjelasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa Kesimpulan. Pertama, nonwoven didefinisikan sebagai struktur web yang diikat secara bersama dengan melibatkan serat secara mekanis, secara temal, ataupun secara kimiawi. Nonwoven tidak ditenun ataupun tidak dirajut, dan tidak perlu mengubah serat menjadi benang. Digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk popok bayi, tisu basah, dan lain-lain. Yang kedua, nonwoven diproduksi melalui 3 tahap, yaitu web formation, web bonding, dan finishing. Pada web formation, serat mentah dibentuk menjadi lembaran dengan cara dry laid, wet laid, ataupun spoon melt. Pada web bonding, terjadi pengikatan pada web dengan cara mekanis, kimiawi, ataupun panas. Dan yang terakhir adalah finishing. Operasi terakhir yang dilakukan pada kain sebelum dikirim ke pelanggan, seperti memberikan sifat permukaan tertentu, mengubah sifat basah kain, perawatan antimikroba, tahan api, dan lain-lain. Serta, kain akan dipotong sesuai lembar yang ditentukan oleh pelanggan, sebagai gulungan ulang yang siap untuk dikirim, yang dikenal sebagai konversi. Nah, itu tadi adalah materi seputar nonwoven. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian video dari kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, jangan lupa like, comment, and share video ini ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih.